kena. Gary, Aloy, Gary. Gak ada teman buat dijual. Kan gue bisa add on. Lot, sabun sampo habis. Lu beli kali. Gantian. Responnya apa? Ayo kuat-kuatan gak mandi. Ayo kuat-kuatan gak pakai sampo sama sabun. Life after marathon. Banyak berkah, hikmah, dan tidak lupa musibah. Wajar. Wajar. Karena biasanya mereka datang barengan. Iya. Berkahnya pasti angka bertambah. Exposure, engagement, yang pasti fame, kerjaan tuh nambah. Puji Tuhan, bersyukur banget. Berkah lain-lainnya di percintaan juga dapat. Oke. Nadanya salah, bukan dapat. Dapet. Sama dulu. Dia udah observe beberapa cerita nih. Pokoknya cerita ini nggak ada hubungannya sama gue putus lah, nggak ada hubungannya. Oke. Tapi life before that. Oke. Ketemu Pujanati, Erika Karlina. Mungkin teman-teman semua di sini tahu ya gimana excited gue menceritakan ini ke kalian pertama kali. Guys, gini ya, itu no bullshit lah. Akhirnya sampai pertama kali gue pacaran pun orang yang gue tanya pertama ya kalian juga, kalian gimana, gini, apakah impactnya akan buruk, akan baik. Secara dia adalah sosok besar di TV, di sosial media, di mana gitu. Jadi gue siapa? Gue cuman ya yang bisa dibilang mungkin hinaan-hinaan orang tanpa Arab lu siapa, itulah. Di dunia showbiz ya? Iya, di dunia showbiz. Ya, kita anak baru lah. Anak baru. Hijau lah kita, hijau kalau di showbiz. Masih ada plastiknya. Ketemu Erika Karlina yang dengan hype dia segede itu, fansnya banyak. Mungkin waktu gua jalan bareng sama dia setelah masalah dia gede, yang masalah dia hamil itu terkuak dan besar masalahnya, gua pun kena hate. Gua kena hate-nya juga segala macem, sampai gua mendapatkan juga yang pasti exposure dari Erika. Fans-fansnya juga menjadi fans gue juga, ada beberapa lah. Blaver. Dan tidak sedikit, banyak. Sampai satu ketika, gue pernah ngomong statement tegas banget di sosmed, terutama kayak Erika Karlina. Gue bilang, waktu dalam proses gue menyembuhkan dia, dalam arti menyembuhkan tuh gue mengembalikan kepercayaan diri dia. Gue bilang, ayo jalan-jalan lagi, keluar lagi, nggak usah takut ke mall, nggak usah takut kemana. Kamu di rumah mulu tuh jadi stres. Di kamar mulu tuh jadi overthinking, jadi banyak mikir. Nggak apa-apa, keluar aja. Akhirnya beliau memberanikan diri pertama kali untuk keluar rumah. Kita ke mall. Oke. Gue bilang tenang aja. Haters itu cuma ada di kolom komentar. Nah dulu mas. Lu tahu arahnya kemana aja. Gue bilang gini. Mereka tuh nggak akan ada di depan muka kita. Nggak pernah ada satupun di hidup aku yang begini. Ficong bangsat, gue gak suka sama lu anjing, gak ada. Biasa mereka tuh di kolom komentar keras-keras, temen pas ketemu bahkan kalau kita DM langsung minta maaf. Bintang sosmed. Iya, minta sosmed. Kalau ketemu langsung biasanya ngajak foto paling. Kayak kita misalnya contoh gue sebel banget lihat misalnya let's say yang jauh ya, misalnya Donald Trump lah ya. Karena nih orang gini kontroversi. Kalau gue ketemu dia, gue pasti norak. Pasti gue ajak foto, padahal gue gak suka gitu. Intinya kayak gitulah. Akhirnya Erika memberanikan diri untuk keluar. Kita ke mall yang baru, di mana tuh? Alset itu ya? Premium apa? Outlet. Ya, Jakarta Jakarta Premium itulah. Kita jalan-jalan sampai kita udah mulai capek, terus gue lagi mau beli minum. Dan naik lift, waktu lagi mau ke tempat booth minum itu, menurut gue sangat wajar banyak orang ngajak foto karena fenomena gue berdua sama dia tuh besar banget pada saat itu. Dramanya, exposure-nya, berita-berita lagi gede banget. Jadi banyak yang ngajak foto. Juga gitu loh ya. Dan gue biasa aja. Ada yang kadang ngajak foto gue doang. Cowok-cowok biasanya, yang ngajak Erika biasa cewek-cewek atau ibu, yang ngajak berdua foto juga ada gitu. Jadi di saat ada yang ngajak foto gue, Erika yang menawarkan diri. Sini mau aku fotoin nggak? Boleh kak. Kalau sebaliknya ada cewek-cewek minta fotoin Erika, gue yang fotoin gitu. Kayak itu udah etika lah ya. Sampai ada dua perempuan, gue masih ingat dia hijaban gitu. Kak boleh foto bareng nggak? Oh boleh. Akhirnya gue bilang, gue mundur, gue geser jarak, gue fotoin. Sini mau aku fotoin nggak? Ih jangan dong, sama Kak Brevi juga. Erika pun ngajak, udah sini aja sayang. Oh yaudah foto bareng. Gue lupa ya gimana selfie atau gimana, udah kita pulang beli minum terus kita balik. Di rumah Erika, ya kan akhirnya kamu berani keluar gini-gini ya. Ya gue scroll TikTok. Ini
dua orang tadi yang ngajak gue foto. Gue buka fotonya, captionnya. Sebenarnya nggak mau sih foto sama Brevi, maunya sama Erika doang, tapi kasihan lihat dia menghindar. Maaf. Terus gue buka kolom komen. Ini the real haters lu nih Brevi. Haters gue nyata, Cok. Tapi kronologinya sangat jelas ya. Sangat jelas. Karena lu minggir. Karena gue minggir. Dan gue udah gak mau, gue bilang, sini gue fotoin aja. Dia kronologinya, caption ini. Sebenarnya sih malas foto sama Brevi. Intinya tuh dia gak suka sama gue, cuman mau foto sama Erika. Tapi kasihan dia menghindar, jadi ajak foto bareng. Oh, gue kasihan ya. Semenjak itu jadi lu yang takut keluar rumah nggak? Jadi Erika yang ngajak nggak? Ayo saya keluar. Saya terus tuh nggak ada tahu. Hatersnya nggak ada tahu. Mereka cuma mental sosmed sayang. Dibalikin. Jadi lu yang ditenangin. Gak apa-apa sayang, ayo keluar rumah yuk. Mau. Gue yang ngajarin kok, gue yang kena. Terus yang lebih anjing reaksi Erika, kan gue ngasih liat dia kan. Gue pikir dia bakal, udahlah. Dia gini. Sama-sama lagi Erika suka kayak gitu lagi ya. Terus Gue anjing, gue kena anjing. Gue coach lu loh, R. Terus gue yang kena. Dia ngajak keluar ya kena anjing. Gue yang ngajak keluar, gue yang ngajarin. Lebih Terus konyol gue kok. bikin statement gitu kan. Oh jangan takut, mereka biasa di head comment tuh di komentar doang. Gue kena. Waktu kejadian Mbak Er ngomong, kan? Ini sebenarnya yang aku takutin. Aku melindungi kamu loh. Batu sih, batu. Aku nggak masalah. Aku yang masalah. Sebenarnya akunya fine, kamu. Fuck man. Tapi relate kan, boleh dong. Boleh. Efek cerita Alasan Brothers tuh selalu ketawa yang nggak ada suara aja gitu. Itu Ketawa tapi kayak menyakitkan. sakit banget anjing. Kalau mau ikut ketawa kayak sakit gitu. Tapi lucu. Yang itu berarti relate. Aloy ada pasti Aloy. Belum ada. Beda. nggak bingung gua Different apa level soalnya. Ada cerita lain kalian? Gue lagi nimbang-nimbang nih bisa. Gue lagi nyari yang gong. Banyak sebenarnya gue nih. Silakan. Gue bingung jelasinnya nih. Lempar aja. Apa-apa kalau mau lempar. Kamu sih lucu ya? Kamu sih lucu ya? Cuma bikin gitu aja. Lo ada. Gue ada satu, tapi sebenarnya bukan kayak gitu. Gue nggak suka banget gitu kalau orang bohongin gue. Apalagi orang yang gue anggap deket gitu. Inisialnya gini. Oke. Itu lengkap mas. Pakai celana merah, baju coklat ya? Langsung bisa muter leher gue loh tadi tuh. Inisial itu. Gary lupa, gue hampir ada di semua grup. Dia lupa hal itu. Suatu hari ada perdebatan lah antara Gary dan Ara. Oke. Gue lupa, ini udah lama banget. Gue konteksnya lupa juga gara-gara apa segala macam. Jadi gue ingat nggak nemu. Tapi intinya, Ger, lu lagi ini, nggak mas. Bukan mahal. Gue akhir-akhir ini nggak ada duit. Centing. Chat, tolong dicek ya. Ini Gary baru dapat job segini, ntar terus Gary segini, sekolah segini. Kok bisa lu bohong? Depan mata lu, kok bisa bohong sih? Kok bisa bohong? Kan invoice masuk semua kan ya? Kita dapat job masuk ke dia loh. Lu kira gue pengen ada di grup itu? Coba kita scroll ya, tanpa membocorkan apapun. Iya. Kita scroll 10 kali berapa invoice jot, invoice jot dan invoice set kalian. Oke. Kita scroll. Set Brothers sih lebih tepatnya. Set Brothers dan kalian Gue juga sih. nggak ada sih, nggak ada. Gue nggak usah nyari-nyari. Apa namanya? Oh ini. Grace, you
Luka, Miche, Michele, Grace, Gary, Aloy, Gary, TP, Hah? TP? ada. Apa? Ada. Udah. Aloy. Nah ini Jot nih. Ini harusnya Jot nih. Sorry, masih Gary. Aloy. Grace Karen. Kok ada Grace Karen? Ada Grace Karen? Ada Grace Karen. Kok ada Grace Karen? Ada Grace Karen. Akhirnya ini ada Jot. Ada Jot. Kita ngajut. Itu ada Grace, ada Karen, ada Aloy. Kalian tahu kan konten apa itu? Oh. Gak ada gua satu pun jing. Gue udah lama ya, gue tips ini nggak sehat buat mental sih. Nggak sehat mental sih. Kan gue jadi ngitung harta mereka ada apa. Bener. Ya, membership gue 5.000, nanti gue spill di membership gue. Iya, boleh. Gue 4.900. Nanti gue murahin lagi. Udah paling murah itu. Tapi dari tadi lu sebut Niko gak ada ya? Gak ada gua. Gua juga gak ada. Itu aku pelunasan kalau nggak salah kan? Iya. Iya kan? Sebenarnya nggak ada aku di situ kan? Cuma pelunasan aja itu anjing. Tapi emang kalau ngomongin gitu berarti mungkin bisa kali gue ceritain. Tapi ini gak bermaksud apa-apa ya. Ini sharing dari gua aja. Ini perasaan gua aja. Lalu gini. Perasaan gua aja. Gak bermaksud kemana-mana ini. Iya. Nah, harusnya kalian tuh relate. Maksudnya harusnya kalian sadar dari tadi. Iya. Kenapa Arab minta kalian di dalam? Kan TV bisa di-mute. Kalau ini nggak bisa nih. Rasa-rasa nggak enak ini kan. Iya, rasa-rasanya gak enak ini kan. Kalian pengen bangun sekarang awkward kan? Ini perasaan gua aja gak bermaksud apa-apa ya. Jauh lu. Heeh. Ada. Mulai. Kerjaan di bulan. Sampai mikir tuh bulan bukan tangga. Kalau apa tanggal sih. Karena kita mainnya bulan kita. Mainnya bulan. Iya, mainnya di bulan kita. Sebulan sekali gitu. Bulan, oh bulan Desember, soalnya Januari gue gak ada kerjaan soalnya Gary ke Cina. Ngepek. Gak ada teman buat dijual. Kan gue bisa add on. Kalau Gary DJ gue MC-nya. Gue tambahin. Gue jual Niko. Ditolak semua. Ditolak, gak masuk, kereta katanya gak usah. Gak ada gunanya. Gak buat tamu juga. Malah harus keluar botol. Lihat mati gua. Di bulan Desember. Di bulan Desember. Ada job tuh dari manajer gue kebetulan sama Aloy sama kan. Anjing. Oh, ada job nih, event, visit, karaoke, sama Aloy ntar ya gitu. Oh, Aloy nge-DJ enggak, Aloy nge-MC ntar minta lo temenin, oke. Udah add on nih. Atau minta tuh temenin. Ya, udah add on nih. Allah minta lu temenin ya. Ya, karaoke, karena karaoke kan. Oke. Yang dijual ilmu guanya bisa nyanyi dikit itu Oke. aja. Oke. Jual, jalan, everything went well aja. Sampai gue dibayar, gue lihat set. Anjing kerjaan yang buat dia iseng-iseng ini bisa ngidupin gue sebulan ya. Kok rate add-on gue lebih gede 3 kali dari rate gue yang asli. Eton lu gede. Bagi kau, gak apa-apa lah ngisi waktu gitu ya. Sekarang egonya luka kayak anjing. Cuma ayolah eton lagi lah. Add-on lagi lah, ayo karaoke lagi. Bagus dong. Bagus. Saya nggak kemana-mana ini. Bagus, itu bagus. Rezeki membantu. Bagus, tapi konteksnya lu nggak dapet. Konteksnya adalah kalau Niko sendiri Iya. Butuh 3 kali untuk dapat. Salah. Kalau Niko sendiri nggak dipanggil. Lu mau tau nggak alasan sesungguhnya kenapa kalian maksa kayak misalkan yang waktu itu kan nawarin ulah misalnya kayak kita karaoke gitu macam alasan gue kayak nggak suka musik sebenarnya bukan nggak suka musik ya gue takut di field baru gue ditolak juga. Gak siap menerima kenyataan. Tapi waktu itu kan kita udah warnain rambut ya. Terus kita
bikin milestone, kita karaoke night gitu kan. Terus kata si Niko selalu menenangkan, tenang guys, bisa gue jualin. Tenang guys, bisa gue jualin. Sampai maraton start, gak kejual. Ada ceritanya guys, tapi gue emang belum cerita. Oke. Coba. Ini seru banget ngentot. Ayo dong. Malam pagi di Ayo dong. sini ya. Rambut udah berwarna semua loh. Nyanyi bisa kan kita ya? Bisa. Itu bener-bener, jadi gue meeting itu sekalian buat gue bikin MV kemarin yang lagu sama TP. Terus itu bener H+1 setelah kita nge-live cat rambut. Datang lagu meeting. Setelah gue ngobrolin MV, gue propose lah, gue bilang ini saat yang tepat tuh gue propose nih untuk karaoke Sad Brothers. Boleh nggak nih kalau Sad Brothers diputer nih outlet nih, kita karaoke night gitu. Jawabannya, oh emang Sad Brothers siapa aja sih nih? Jod, aku, Yuka, Tepe. Oh, kalau menurut aku sih sayang ya. Lo nggak mau nyanyi sendiri aja dulu. Diputeran nyanyi sendiri daripada gue nggak bisa, gue belum cerita soalnya pulangnya gue bilang ke Ceniki, cariin job Sad Brothers di luar klub itu. Mungkin sorry guys, gue belum ceritain. Jujur aku sudah tidak percaya harapan-harapan dari Cinta Aloy ya. Aku masih ingat di panggung Pesta Pora. Oke. Belum dapet Hari belum tanggal dapet. Aku masih ingat Apa ini? 12 Februari ya. Ya. Gue dendam sama Niki ya. Gak usah. Kan bukan Ceniki yang ngomong itu yang nolak bukan Ceniki. Masih ingat. Yang nolak bukan Ceniki. Yang bukan Ceniki. Hamin bukan Cenikinya. 15 menit sebelum Pesta Pora lah. Si Niki bilang, wah ini bisa nih dijual nih. Mau nggak dijual sama Aloy, TP Ngedam? Sampai sekarang nggak ada. Enggak, itu gue yang ngomong, gue bilang ke Ceniki, tolong jualin. Bukan nggak ada, belum, karena kita mau jual itu pas tour. Oh begitu. Iya. Apa, we like to party tour? Bukan, turnya bukan enggak DNA kan, Oh, bukan bawa DNA. DNA. Mau isi satu drum. Kita tunggu ya guys, kelanjutan cerita ini ya. Kita pasti Yang ada. nawarin bukan Aloy doang, Ibot juga. Nah kalau gue mau beneran, sumpah gue mah kalau ngomong beneran, Pe. Kalau gue maksud gue juga beneran, cuma gue juga nggak nolong maksudnya. Emang gak ada yang mau. Tapi itu bisa juga, Blay. Kalian harusnya bikin dulu di YouTube nyanyi. Udah lah. Udah Loy. Enggak kan gue ngasih tahu. Kita ganti ya. Udah lah, gue Nggak ada yang ngarep aja sih Loy. nggak boleh ngasih tahu berarti di sini, Blay. Coba aja kita nyanyi, kita coba kali nanti. Coba ya, kita coba ya. Kita coba. Panjang, maraton panjang. Waktu akustik bisa kayaknya. Kelihatan nggak sih? Suara kita kedengeran nggak? Nggak tahu. Nggak ya? Kita tahu diri lah ya. Waktu ending saat itu kan lagu Tenang. gini ya. Suara gue sih kedengeran, tapi nama gue orang nggak denger sih. Masa tadi ada komen gini yuk di TikTok. Apa? Yang video kita sleep callan. Hah. Kemarin, itu lucu banget kemarin sleep callan tuh. Yuka, pacarnya Yuka, TP sama siapa tuh satu lagi nggak tahu. Di BHL, Honey Your Family Reg ada lu. Ya ada yang ada guanya, tapi ada yang gue juga yang bertiga doang tuh. Guanya di ujung situ. Tapi kok ada nggak sih di situ ada nggak sih? Ada. Dia yang Honey Your Family ada guanya, tapi di TikTok ada juga rame video yang mereka bertiga doang. Guanya tiga. Masa lu familiar terus sih? Oh iya, ada yang prank lu di bangku kiri kan? Doang Enggak, kiri. soalnya yang pertama kali muncul itu kan gue di dalam, jadi gue gak terlalu merhatiin kan. Kalau nggak salah gue mandi deh. Pokoknya sorenya atau besoknya tuh gue baru liat TikTok lagi, segala macem. Emang yang pertama keluar tuh yang bertiga doang. Gue kira tuh lu nggak di luar. Itu gue di luar. Baru gue pas liat yang We Are Clan, Oh, ada Niko ya. berempat ya tapi. Yang notice juga Perry. Admin. Admin Sad Brother juga. Iya. Tapi coba kita lihat. Kau tahu nggak Loy, berapa followers Cynthia? Enggak. Nggak terancam. Siapa ya? Cynthia. Cynthia. 200 ribuan. Nggak terancam mereka. Lu Anjrit. Berapa? berapa? Cesin ya. 200 ribu berapa? 209. Sekarang cek TP Patam. Anjrit.
Enggak gede lah 290. 290. Dari berapa ke balap? Bentar lagi bakal cek gua. Bulan. Enggak, lu kalau lu nggak bisa, lu bener nggak aktif. Lu di IG nggak aktif. Lu IG bukan. Nggak dihitung lu. Kayak gitu. Lu kalau di IG cuma laporin listing Anjir. kali. 293. Tetap lebih gede tuh yang nggak aktif. Gua 3.000 lu. Dia cuma endorse, dia ke Cina cuman video ini doang. Robot. Robot. Kali. Itu juga gue suruh itu gue chat. Tulis story buat lucu. Oh iya. Oh iya. Itu video dikira buat gue tuh kan awalnya kan. Iya, gue buat tuh. Tapi katanya lu banyak cerita buat tadi. Tapi banyak kaitannya dengan Aloy. Ya nggak apa-apa. Ini kan cuma keresahan Nggak doang. apa-apa, seenggaknya kan lu side brothernya. Oke. Lu kan side-nya dari Pak Liga Para Bintang. Oke, para bintang sih. Gue side brother. Yang gitu ya. Yang gitu. Mau nih main di antara Side Brothers nih. Mau main. Saat jadi Side Brothers nih. Ibu dulu. Terang-terangan, Tapi terang-terangan. cerita simpel aja, pendek. Dunia malam. Oke. Banyak banget waktu itu belasan lah klub yang ngajak main. Tapi sama Aloy. Gue lupa entah gue ngechat manajer Aloy atau Aloynya. Aloy nggak bisa selalu. Tapi aduh gue nggak enak bilang nggak bisa. Sorry nggak bisa. Oke. Jangan. Oke, lain. Raya. Kita main di antara Side Brothers ya coba ya. Kalau kira-kira Kata dulu nih gua ngecek nih apa? Yang mana lu ada ngechat gua nih? enggak kalau bikin jadi sebuah permasalahan jangan. Jangan. Ya tadi kan gak ada permasalahan. Kalau ini kan yang memang udah cash close, kita cuma Iya. berantem sama diri sendiri. Dia sendiri. Sakit ada juga di momen tahu diri sama Aloy. Gue ngechat Aloy. Nggak mungkin bisa. Aman. Cukup. Ya kan gua jadi kepikiran nih sekarang. Aman aja. Aman orang. Case close. Kita chat aja cuma nanya-nanya doang, bot lu ngentot lu. Lu berarti bukan chat gua. Aman. Udah. Gua cari chat Niki juga dah. Ada nggak? Dia tulis di bot nih bentar nih. Nah, main di kita ya. Main di kita. Ini main di Side Brothers. Ini sebenarnya curhatan gua sama Jod. Oke. Jod, bulan ini sepi banget gak ada kerjaan, Jod. Gak ada job gitu ya. Bulan apa tuh? Januari. Taruh lu Ale mau ngomong. Nggak ada nih, nggak ada. Pembahasannya TV doang nih di sini nih. Ada. Niki chat lu ke TV doang. Gue sebut kota boleh? Ya, coba. Jangan. Nanti. Lagi juga udah lewat. Lewat gila. Kan orang mikir, jadi kan Kita nggak apa-apa. kita nggak apa-apa. Apa? Masa kita nggak apa-apa, lu nya ya apa-apa. Gini, di Side Brother itu ada aturan. Ini aturan Ini aturan paling basic. Kita tuh kalau cerita itu untuk menertawakan diri sendiri. betul. Kalau bikin Tapi kan ini nggak kelar nih. Nggak, tapi kalau misalnya bikin itu jangan tersinggung. Kalau misalnya kira-kira jadi nggak enak hati, mending jangan. Iya. Gitu. Oke, coba Terus? Kopi kontol. Sikap kalian ke kita juga gak boleh berubah. Ada Jasu yang bilang cringe katanya. Thank you. Ayo, main di Lanjut kita. Mas Pi. Ini kita ya. Ini curhatan sama Jod. Jod, bulannya sepi banget ya. Jujur aku lupa bulan apa. Jod, bulan sepi banget ya. Mana nih gak ada kerjaan nih. Iya nih. Nanti suruh manajer nyari-nyari lagi, follow up. Scroll lah IG. Set. Ada salah satu sahabat kita berinisial Diko Julius. Oke. Dia bilang, "Hai guys, kembali lagi ya dengan game yang sering banget aku mainin." Kita gamers. Kok dia yang dapat job game? Yang dapat job game. Itu job game. Job game kita gamers. Game yang sering banget gua mainin. Game yang gamers Sering. game apa? Itu kan sampai gue komen kan. Di hari itu, Gary juga ngepost. Minggu lalu ya, alay. Itu udah field kita loh. Itu build kita loh. Musik oke lah build kalian. Itu ada cerita di balik itu. Gua seneng tuh. Itu Putri ngechat.
Jatan juga bangsat. Jat ada dealingnya dari Game game ini. itu. Kan gue pop up dong. Jawab nih, anjing, buka. Gary, Aloy, Nico. Gary, Aloy, Nico. Gamers, mereka gamers. Itu game PC bukan? Iya kan? Iya kan? Yang tagnya di PC kan? Iya. Jujur sak. Yang gua ambil Tapi, di awal. tapi gue ngerti POV brandnya. Ngerti. Mungkin game tersebut Garap market lain. Market baru. Market baru. Cuma memang ego kena. Nah, ego kena. Gue bantai-bantai lo Delta Force. Goreng-goreng Delta Force capek loh. Lu yang paling ini ya. Ih, dia goreng banget. Cuma aman kan, Loy? Aman cerita kayak ini? Aman kan? Aman. Gue udah ngecek, gue tahu tuh yang mana. Tapi kan itu gue ada pergi, Bon. Iya. Ada Tapi pergi. tuh ada satu yang gue ngomong langsung sama NII. Oke. Iya. Jangan di sini, Bo. Nggak, makanya nggak bisa di sini, nggak bisa. Makanya. Iya. Tempat berarti. Apa-apa. Makanya nggak usah dipikirin. Apa ya? Kalau gitu nextnya kita nggak bisa cerita bareng. Nggak bisa cerita. Udah case close nih. Iya kan nyari gue terus kira salah apa gue. Gak ada salah apa. Gak ada salah apa. Gak pernah ada yang salah sama lo. Salahnya kita yang terlalu ketinggalan aja. Udah itu doang. aja. Kau larinya gak kekencengan. Masalah diri sendiri. Kita yang nyantai. Iya. Lu mah jalan biasa. Kok jalan biasa? Kita kan dikit sebatulah. Kita masih sebat dulu. Ada Banyak kan salah lu. Padahal kalau di ibarat yang cerita soal perumpamaan lembaran dari kelinci kura-kura itu, lu kelinci yang gak ketiduran, kita kura-kura yang ketiduran. Udah kura-kura ketiduran. Bukan salah lu. Lu jangan salah lu. Bukan salah lu. Orang tragedi bukan karena orang lain, karena kitanya menertawakan keadaan. Kalau di bandara, iya. Kita mau ke gate ujung, udah last call, ada fasilitas bagi kar. Kalau kalian ngapain jajan dulu? Udah total jajan dulu. Oleh-oleh oke nih. Jangan jajan dulu, udah last call jajan. Iya. Jadi jangan lu mikir lu salah, jangan. Kita menghina diri sendiri di sini. Gak ada nyenggol-nyenggol. Gak ada. Dan gue tahu niat baik lu beberapa kali nih Alus pengen ngebantuin kita. Iya, Segala sering. macam. Dan kita berterima kasih akan hal itu. Betul. Tapi nggak tahu kenapa ego tuh ngelawan terus. Tapi bukan salah lu. Bukan salah lu. Kebaikanmu membantu kita banget. Banget. Iya kan? Banget. Side brother paling sering bantu. Halo. Tapi- Membantu kita banget. Tapi hati tuh nggak bisa diam. Kepala tuh nggak berisik gitu kayak. Harus berisik ya. Tapi itu gak salah ya. Nggak salah. Itu gak salah. Kita amat sangat terbantu. Kenapa kitanya gitu yang nggak bisa sendiri? Nah itu. Kita sedang main di situ gitu loh. Iya. Kita selalu bertanya-tanya, anjing ini mah bukan dikasih tangga lagi nih marah, dikasih lift, eskalator. Iya. Digendong bahkan. Sambil naik lift digendong lagi. Ini objek tertawanya ya kayak. Gitu. Gue meeting gitu. Arab datang ke kamar gue. Terus gini doang ya. Pensiun aja. Pulang mas. Baru setahun loh. 2 tahun loh, sabar lah gitu. Masa pensiun. Gua sudah memfilter dari pertama kali pindah. Makanya gua pilih kamar paling ujung. Jadi dia nggak bisa masuk. Jadi pas kayak aduh pulang Kamar gua. Ngapain mampir? Apa kabar tempat live streamingku? Tangga. Akses, jatuhnya bukan luar. Jatuhnya bukan room, akses. Di mana Gary mabuk pun datang. Yang dia nggak sadar. "Hah, emang gua kelas streaming mas? Kau mabok. Waktu itu sering RP. Jadi gue udah kelar. Kalau itu rumah banyak cerita sih. Rumah banyak cerita. Banget, banyak banget. Kayak penggunaan kamar mandi aja sih. Penggunaan kamar mandi. Banyak banget lucu yang kita cerita offline ya. Iya, penggunaan kamar mandi juga ada nih. Gua kalau ini cerita bocjot nih. Nah, Iya. ini nggak ada urusan sama set brother. Nggak ada tapi urusan tentang sama rumah, brother. tentang rumah. Keresahan rumah. Keresahan rumah. Roommate. Iya, Housemate maybe. Jadi, kalian tahu kan di lantai 2 tuh ada kamar mandi ujung sama kamar mandi sini. Ya, Kamar dia. Kamar mandi terang gelap nih.
Yang kamar mandi ke kamar gua. Yang Gelap. depan terang. Terang. Yang agak gede. Terang ya. agak Yang gede, ada lampu ya. pun ada cahaya masuk. Iya. Jadi itu kamar mandi itu gue sharing sama Jod. Ya. Lu jarang-jarang mandi situ ya? Jarang, nggak pernah malah. Gue pernah sekali. Cerita dulu. Sering mandi. Gue kamar mandi TP. Drum situ gue selalu. Jadi kalau kan gue sama Michelle itu biasanya karena Michelle itu dia selalu menyiapkan apapun keperluan gue biasanya. Betul. Membantu, ayo saya yang beli ini beli Gue itu. tau lagi arahnya nih. Iya, beli shampoo, beli sabun, sikat gigi, gosok gigi gitu kan. Beli ya kan, beli taruh situ ya kan, lumayan segini lah. Pakai beberapa bulan. Gak ada masalah, gue masih yes, kita masih mandi fine ya guys, itu aman-aman aja. Ya kan? Sampai di titik sabun dan sampo habis. Gue sebagai manusia normal ya. Gue kayak stok. Jod, sabun sampo habis. Lu beli kali. Gantian. Responnya apa? Ayo kuat-kuatan gak mandi. Ayo kuat-kuatan gak pakai sampo sama sabun. Orang gila anjing. Gue gak nantang. Gue gak ada nantangin. Nggak ada yang ngajak battle. Nggak ada yang ngajak battle. Kenapa lu ngerasa tertantang? Ini bukan sebuah challenge. Gue bilang kita mandi udah kayak dayang sumbi loh. Dikompein Cuma air gue. Masa begini doang air sama anduk? Bakteri juga evolusi kali. Kan banyak chemical. Butuh sabun. Kan cerita itu nggak selesai sampai situ. Itu berimpact sama kamar mandi sebelah. Iya. Silakan kalau buat lanjutan dari cerita ini, silakan Mas. Gue dulu. Soalnya kan gue jarang kesana. Iya. Tapi gue pernah menggunakan dua-duanya. Fasilitas dua-dua itu gue pernah menggunakan. Cuman emang lebih sering di kamar mandi gelap. Tangga. Yang drum Sebelah drum. Enggak. Pokoknya dekat drum. ya dekat drum. Pada suatu saat waktu gue nginep dan gue mau mandi tuh ada orang. Mungkin Gary, mungkin siapa, gue gak tahu siapa ya. Akhirnya gue ke kamar mandi terang. Kan gue namanya orang nginep kan kadang ada yang kita nggak bawa ya. Iya. Yang selalu gue bawa tuh biasanya sikat gigi, sabun cuci muka, tempat softline, air softline, kacamata. Itu yang selalu gue bawa tuh karena ini urgent nih sifatnya. Pasti handuk. Sabun sama shampoo itu gue biasa kalau di koper ada, di tasnya ada, tas ransel. Sabun shampoo gue nggak bawa nih. Gue kamar mandi terang, set cuci muka, tak. Biasa Yuka atau Jod ada sabun kali. Tempatnya terbalik semua nih. Gue feeling kurang enak nih. Gue bunyinya gini. Gak ada angin. Bekas air juga tuh. Terakhir pilihan gue mau ngomong sambil cuci tangan deh. Ya dong, jangan sambil cuci tangan suka ada tuh hand wash. Mau gak mau dibanding gue nggak sabunan. Anjing gak ada juga. Oh beda ya fasilitas di sini sama kamar mandi. Itu banyak tuh. Odol ada, apa ada. Kan gue punya mindset sama kan. Odol bisa 3 gitu. Akhirnya gue sabunan badan pakai sabun cuci muka. Itu gue bisa. Itu bisa. Mau mau coy. Akhirnya gue, masa gue gak ada sabun. Mau gak mau sabun cuci muka gue. Nah, L'Oreal. Udah gak ada. itu kebetulan lu lagi suwe aja. Lagi suwe, Di timing mungkin. itu, gue lagi ada odol kuat. Oh dia ada timeline-nya itu. Gak ada yang ngajakin lu adu kuat. Gak ada yang ngajakin lu adu kuat. Dan ya di game itu I win. Aduh kuat. Tapi kalau enak enakan masih terang. Kalau enak ya, terang, bersih gitu. Iya. Silakan Mas. Kalau dia yang menang, terus sebenarnya yang mindah siapa? Hah? Ya gue beli lagi. No, kan gitu kan? Sama seperti Itu masih di challenge kuat-kuatan. ya itu siapa? Jadi gini, coba. di masa challenge kuat-kuatan itu Gak ada challenge sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, silakan. ya sama seperti Brevi lah. Kalau misalnya mandi, yang ku bawa ya cuma celana dalam, celana, baju sama anduk. Dengan berpikiran ya barang-barang alat mandiku udah ada di kamar mandi kan, nggak perlu bawa apapun. Udah ya seperti normalnya, udah lepas baju semua, seret, udah ku basahin mau ngambil. Biasanya sabunku di sini. Pindah tempat. Kok nggak ada? Oh mungkin dipindah sama Gary. Ku cari di daerah wastafel. Kok nggak ada? Mungkin ada yang make buat abis cebok mungkin di sebelah WC. Iya. Kok nggak ada? Aku beneran muter dengan telanjang. Kok nggak ada ya? Tapi karena aku tahu ada satu orang bangsat di rumah itu. Kecurigaan pertama.
Ya udah aku langsung pakai anduk dengan PD-nya aku datang. Nah kan di sini. Gue bisa jelasin itu. Itu emang timingnya pas gue lagi challenge. Dan gue udah gak tahan. Mandi pakai air doang. Gila. Di sebelah banyak resort sih. Luting, diluting. Tapi mandi di kamar mandi gelap lebih banyak. Banyak. Tapi cerita TP, lu mending, lu bisa menerka-nerka orangnya siapa. Gua nggak tahu siapa, Wak. Temanya sendal. Sendal gila. Sendal gila. Bangsat, buset dah. Bener gila. Ketika gua baru masuk season 2 lah baru diajak. Excited gua. Gua beli kayak celana baru, baju baru, sendal baru. Merek sendalnya Havaianas. Lumayan, Lumayan 3 ribuan. Lumayan. Dateng gua seneng maraton lah kan lalala ye. Sendal gua hilang. Biasa tuh ngambil Grab Gojek gitu kan, pakai sendal. Sendal gua nggak ada. Oke, mungkin pindah. Di belakang. Di belakang. Mungkin di Di belakang. belakang. Cuman kan kita masuk ke belakang ya. Iya. Berhari-hari gak ada terus nih sendal gue nih. Gue ikhlaskan. Oke, hilang. Mungkin dicuri siapa atau ada yang Ke lewat. bawah. Oke, it's okay. Sampai ketika suatu hari kelar maraton kalau nggak salah tuh ya di grup ada si Cynthia ngechat. Ada yang pakai sendal, aku enggak. Yang gini. Ada seseorang Iya, gak usah sebut ngefotoin namanya ya. sendalnya. Sorry kebawa, nanti gue bawain. Di rumahnya dia. Ada sampingnya sendal siapa. Gue bilang, kok kayak gue kenal. Foto sebelah sandal samping. Jadi foto aslinya tuh Kaki dia nih. utamanya kaki Kaki dia. yang dipakai sendal Dia. Cuman ada di kanannya Sebelahnya. gua kenal. Orang juga. Orang juga. Gua tahu. Aku bisa Pencuri sendal. Aku bisa memberikan bayangan. Tapi gue potong. Oke. Setelah cerita sendal itu, gak lama, masa gue kayak gitu sih, gue gak percaya kan. Makanya, bentar. Gue buka bagasi gue, ini sendal siapa aja gitu. Banyak men. Dan itu bangsatnya. 2 sendal hilang. Merek yang sama, warna yang sama. Apa? Gue sambung lagi nih, ayo. Nyambung semua ceritanya. Karena aku udah di titik dimana kalau barangku hilang, aku pasti nyari kalau nggak di kamar Jot, di mobil Jot. Dan beneran ada. Suatu pagi aku ngecas power bank. Power bank ini sampai 100%. Nah, ini gue ada pembelaan. Gak bisa. Abis ini gue pembelaan. Gue dulu. Nyambung nih. Satu line nih anjing. Ini judgment day lu banyak. Sabar. Mau cerita nggak? Banyak. Lu jangan pembelaan lo. Sampai 100%. Dan aku masih inget banget ku taruh di meja depan TV. Bangun tidur, nggak ada. Sekali lagi, aku udah paham kalau nggak di kamar Jot, di Mobil Jot. mobilnya. Iya. Cek dulu di mobilnya. Set. Langsung ada. Ada. Dan aku berikutnya aku penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jot. Bagaimana sikapnya dia pada saat mengambil barang. Oke. Ternyata kalau misalnya dia butuh sesuatu atau menginginkan sesuatu ya, kayak barang dia sendiri aja. Cabut dan dia udah gitu. Nggak ada izin, nggak ada cek itu barang siapa, ngambil aja sambil ngilang gitu. Dan itu berkali-kali pot power bank. Pot jangan sembarangan lo. Pot ada, pot jangan sumpah sembarangan. aku pernah Oke, sekali oke, ngambil oke. potku di kamarmu anjing. Pernah. Kau nggak sadar kan? Itu gue gak sadar. Jadi kalau kau barang hilang di rumah, cari di kamarnya atau di mobil Jot, pasti ada. Oke, gue lanjut ya. Lanjut. Kok lu bisa ya? Barang-barang orang ada di mobil lu, ada di rumah lu, tapi barang-barang lu ada di mobil gue semua gitu. Masa lu ninggalin sepatu 2 pair, jaket sama sendal Jot lu yang bener-bener aja sampai Harsar. Ini lu gak pernah minta, bangsat. Gue satu belum cerita. Sendal lagi tinggal di mobil lu, gue gak tau sendal siapa. Itu anjing. Kayak orang dihipnotis anjing. Sandal itu dia. Berarti gue orang pertama ngentot jadi korban bangsat.
Orang pertama gua. Apa? Sepatu gua mana ya? Dari tahun berapa? 2021. Satu. Ini cerita lucu banget. Masalahnya tuh sepatu kado dari adek gua ngentot di custom ada Mr. Aloy. Terus kan dia udah nggak tahu gua udah pindah rumah. Santai. Di Bandung lagi. Hilangnya di Bandung bukan di Jakarta. Di Bandung, di klub yang gua nggak pernah ketemu dia. Ketemu baru sekali. Ini sepatu dong. Oh gua ada. Dah. 2021 sampai sekarang. Dia bahasa sih. Gila loh. Parah dia. Dia parah sih. Parah. Gue baru nyadar, oh gue orang pertama. Jadi itu ada di titik gini ya. Set, kalau misalnya kita habis mandi, habis bangun tidur, mandi gitu kan langsung di depan TV kan. Sampai ada titik, wih, bajumu baru Jot. Jawabannya apa? Gue nggak tahu ini punya siapa. Punya santainya. Gue nggak tahu ini punya siapa. Santai, tapi jawabnya santai gitu loh. Bisa. Enak gitu. Anjing. Gila ya, lu gimana? Tapi kalau gua trace back lagi tadi ke challenge gua dan Jot. Sebenarnya gua bukan orang pertama yang di challenge Jot. Masih ada orang juga yang di challenge Jot. Silakan Mas. Aku rokok. Ini ada challenge juga dari Jot. Yang secara gak langsung ini berlangsung ya. Ini tentang aqua dan rokok. Aku ada loh. Seberapa Mineral. how strong he is ya guys. Kenapa akhirnya kita kalah? Oke. Untungnya ini terjadi sebelum dia kontrak sama salah satu brand. Ya. Semenjak aku ada di rumah sana, kebetulan rokok kita sama, mentol gitu lah. Dan gini, handphoneku sebelumnya itu kan cuma satu, Android, yang dimana itu nggak bisa beli rokok gitu kan. Ya. Pada saat itu yang rokok ya berdua, mereknya sama, rasanya sama, semuanya total sama. Belum selesai. Ini udah satu kekurangan nih. Total sama. Aku biasanya selalu minta tolong Enjay, karena aku nggak bisa beli rokok dari HP-ku Android. Kenapa sih emang nggak bisa? Nggak muncul. Android nggak muncul, nggak bisa, Bang. Tobacco semuanya nggak muncul di Android. Oke. Nggak bisa Android. Jadi harus pakai HP orang lain gitu. Mereka kita pakai Android. Oh. Sampai akhirnya Enjay nggak masuk. Wah, beli rokok di mana nih? Jot, rokok dong. Pikiranku karena dia sering rokok nih kan. Iya kan? Budinya Dia lah, mau gantian. balas budinya. Dia mau gantian. Yang dilakukan ngasih HP. Aku yang masukin, aku yang virtual account, pakai duitku juga. Itu cuma pinjemin sarana. Fasilitator. Sarananya aja. Fasilitator deh jatuhnya, fasilitator. Dan aku sampai ada di titik, wah ini terlalu sering nih. Rokok ku taruh di lemariku yang sebelah PC. Aku supaya apa ya, kayak ada pemisah kayak rokokku sama rokok Jot gitu loh. Karena aku sering kali perasaan rokokku masih banyak kok habis kalau aku taruh di meja tengah gitu kan. Supaya aku ada gitu. Sama aja. Dia ngambil seenak jidat. Sama aja. Kok bisa sih Jot? Dan ada satu lagi, Aqua. Ya. Aku beli Aqua 1 dus. Aku beli Aqua 1 dus. Balik sebenarnya Botol. Botol Aqua botol. Ya. Caranya ya sama aja gitu loh. Dia ngambil dan dia kalau misalnya nggak ada Aqua ini, dia nggak minum. Kalau aku nggak beli Aqua yang dus besar, dia tuh nggak minum. Sama seperti rokok, aku nggak beli rokok, dia nggak ngerokok. Kok bisa? Kok bisa? Gila aja. Kok bisa orang nahan haus? Gila banget. Gila ya. Udah gila. Other level, cok. Gila aja nih orang cowok. Sinting. Anjing. Survival mentalnya gila aja. Gila. Boleh saya berbicara dulu? Boleh. Sabar dulu. Kamar mandi belum selesai. Sabar dulu. Gue masih kasih kesempatan orang lain. Sabar dulu. Jadi kita trace back lagi ya. Iya. Jadi Michelle adalah orang yang mempersiapkan Semuanya. semuanya. Gak cuma alat mandi, tapi dia sediain kayu buat gantungan. Kayu. Sorry, di tengah-tengah cerita kebiasaan gue kembali, gue minum punya lo. Masa lu minum punya gua sih? Dan dia nggak sadar. Aku masih ada sebenarnya soal rokok ini ya. Aku lari dulu ya. Oke, rokok dulu ya. Rokok dulu ya. Aduh. Iya, kan rokok sama loh. Rokok sama, merek sama gitu ya. Dia tuh kok bisa dengan pilihnya ya. Aku yang bawa, dia tiba-tiba datang gitu.
Rokok, Bi. Kayak di luar, dia mencari aku hanya untuk rokok. Kayak aku kayak PA-nya gitu. Aku yang beli rokok, aku yang bawa, dia yang nikmatin. Dan endingnya dibawa gitu loh. Santai aja dia. Ini waktu dia sebelum Tekan kontrak. Seenak Itu hidupnya dia. Rokok, Bi. di toilet itu Michelle mempersiapkan. Karena kan biasa kalau cowok-cowok tuh abis kalau lagi mandi taruh wastafel aja, taruh mana tempat barang. Dia taruh tuh katanya. Ini buat kalian taruh anduk sama baju ya kan? Anduk sama baju. Gue sampein, anduk sama baju ya Jod di situ soalnya kita sharing. Oke, kata dia ya kan. Taruh anduk sama baju. Hari pertama, kedua oke, udah mulai seminggu, sebulan. Gue liat kok nih baju tidak diambil. Numpuk. Baju basah, baju apa. Makin banyak. Terus gue, Jod itu beresin bego. Iya katanya. Nggak diberes-beresin. Kuat-kuatan lagi. Di situ Challenge ini dimulai nih. Challenge udah mulai dimulai. Apakah ini pattern yang sama dan gue bakal kalah? Gue tetap kuat-kuatan. Baju makin numpuk tuh, banyak banget tuh. Bisa satu kayu itu 5 baju, bisa 20 baju di sana. 5 baju, 5 celana. Gue gak kuat lah di sana. Di sana gue udah mulai kayak apa gue beli sesuatu lagi ya? Kayaknya gak usah gue kuat-kuatin. Akhirnya siapa yang nyerah? Michelle beliin laundry bag. Khusus buat Jod. Laundry bag khusus buat Jod. Kata Michelle, Teng itu apaan? Beresin baju Jod. Gue kayak, apaan sih? Yaudahlah. Gue masukin. Terus kata Michelle, kasih tau si Jod kalau mandi beresin. Gak usah. Belum habis kan Aku aja yang beresin. Begitu ada laundry bag, gak lama dia cerita. Weh, gue kemarin habis laundry loh guys. Dia laundry bag. Tebak laundrynya berapa? Menurut kalian laundry normal berapa? Dia 15 kilo. Gak masuk akal sih itu. Ya, lu kalah untuk yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Dan di antara 15 kilo itu 3 kilonya kolor gua. Soalnya dia sempat izin. Yuk, gue pinjam kolor. Yuk, gue pinjam kolor ya. Gue lagi gak bawa apa-apa. Lu jangan terus cerita. Apa? Lu jangan terus cerita yang kolor. Gue bisa marah kalau soal kolor. Awalnya lu ngomong, Jod, lu kalau mau pakai kolor pakai aja. Gue beli kolor kebanyakan. Bener. Tapi